Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Anak-anak simak video dari awal sampai akhir. Silahkan nanti kalau ada yang belum dipahami anak-anak bisa langsung chat ke Bu Marah ya. Nah, kita awali dengan konsep perkalian pecahan biasa. Misalnya ada sebuah persegi panjang. Kemudian persegi panjang ini kita bagi menjadi 15 bagian yang sama besar. Ya, jadinya ada 15 petak satuan seperti ini ya. Oke. Dan satu persegi panjang ini ya bisa kita tulis dengan 15 per 15. 15 bagi 15 berapa, Nak? 1 ya, sama. Jadi bisa dikatakan 1 sama dengan 15 per 15. Nah, sekarang misalnya kita mau mencari berapakah luas daerah yang berwarna kuning. Bisa? Bisa ya. Ini materi waktu anak-anak kelas 3 atau kelas 4. Berapa bagian daerah yang berwarna kuning? Oke. Tadi berapa keseluruhannya, Nak? Berapa kotak, ada berapa petak satuan? Ya, 15 ya. Nah, semuanya 15. Sedangkan yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang berwarna kuning itu adalah berapa bagian? 8 dari 15. Ya, 8 dari keseluruhannya 15. Artinya bisa kita tulis luas daerah yang berwarna kuning adalah 8 per 15. Ya, sekali lagi, karena kita mencari yang warna kuning berapa, maka warna kuningnya kita hitung ada 8, kemudian semuanya atau keseluruhannya ada 15. Artinya luas daerah yang berwarna kuning 8 per 15. Oke, nah. Oke. Tadi ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ukuran daerah yang berwarna kuning, ya, kita lihat daerah yang berwarna kuning. Kalau ini kita katakan panjang, berarti panjangnya berapa ini? Kalau dari ujung ke ujung kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Kalau misalnya hanya warna kuning saja berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 5. Sedangkan kalau ini kita katakan lebar, maka lebarnya berapa? 2 dari 3. Maka 2 per 3. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya begini. Bagaimana kita mencari luas daerah yang berwarna kuning jika tidak ada bantuan petak satuannya? Jika tidak ada kotak-kotak yang seperti tadi. Kalau tadi seperti ini kan kita tahu ya berapa tadi? Berapa luasnya? Ya, 8 per 15. Sekarang kalau misalnya sudah tidak ada petaknya, tapi sebenarnya ukuran kotaknya masih sama. Dengan panjang 4 per 5 bagian dan lebarnya 2 per 3 bagian. Oke, nah sekarang begini. Kita tidak bisa langsung mengatakan itu luasnya 8 per 15. Loh, dari mana? Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita cari. Anak-anak, sekarang perhatikan kotak yang berwarna kuning ini berbentuk apa? Ya, berbentuk persegi panjang. Artinya daerah yang berwarna kuning itu adalah sama saja kalau kita mau mencari luasnya, berarti mencari luas persegi panjang. Nah, dengan panjang berapa sayang tadi? 4 per 5 ya. Kemudian lebarnya 2 per 3. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari luas daerah yang berwarna kuning berarti kita pakai rumus luas persegi panjang. Ini kelas 3 ya. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke. Nah, sekarang berarti luas daerah yang berwarna kuning ya sama, panjang kali
lebar. Kita masukkan panjangnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 4/5, lebarnya 2/3 ya. Berarti 4/5 kali 2/3. Nah, ini kalau kita memakai rumusnya ya, yang tanpa petak satuan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakan perkalian pecahan seperti ini? 4/5 kali 2/3 ya. Kita tadinya belum tahu bagaimana caranya ya, tapi kita bisa kaitkan dengan apa yang sudah kita cari sebelumnya, bahwa tadi ketika ada bantuan petak-petak satuannya, kita tahu bahwa ini luasnya berapa? Ya, luasnya 8/15. Nah, sekarang kita kaitkan. Kenapa atasnya bisa jadi 8? Kenapa bawahnya bisa jadi 15? Kenapa pembilangnya jadi 8? Kenapa penyebutnya 15? Oke, yuk kita perhatikan. Kita kaitkan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ya. Nah, oke. 8 apa hubungannya dengan angka 4? Operasi hitung kali dan 2. Ya, oke. Jadi 4 kali 2. Pinter ya, 4 kali 2, 8. Sekarang apa hubungannya angka 15 dengan 5 dioperasikan kali dengan 3? Yap, pinter ya, 5 kali 3. Jadi sekarang kita tahu ternyata ya 4/5 kali 2/3 itu cara mengerjakannya tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bu Mara ulangi sekali lagi. Nah, misalnya ada sebuah persegi panjang dengan panjang 4/5 dan lebar 2/3. Bagaimana kita mencari luas persegi panjang ini? Ya. Nah, luas daerah yang berwarna kuning berarti rumusnya seperti rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita masukkan panjangnya 4/5, kita masukkan lebarnya 2/3. Nah, kita operasikan. Yang awalnya kita belum tahu bagaimana cara mengoperasikan ini, kita kaitkan dengan ketika kita mencari luas persegi panjang dengan bantuan petak satuan yang tadi, yaitu kita tahu berapa luasnya? 8/15. Dari sini kita hubungkan ya, angka 8. Kok bisa jadi angka 8? Sedangkan di sini operasi hitungnya kali, yang dikalikan 4 sama 2. Klik ya, pas ya. 8 didapat dari 4 kali 2. Nah, sedangkan yang 15 sama, yang 15 kita kaitkan dengan angka yang di sebelumnya. Ya, operasi hitungnya kali, yang dikalikan 5 dan 3. Jadi 5 kali 3. Oke, mudah ya. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa konsep perkalian pecahan biasa adalah ya, caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat, kalau pembilang di atas, penyebut di bawah. Oke, misalnya ada sebuah pecahan A per B dikalikan pecahan C per D, maka cara mengerjakannya tinggal A kali C per B kali D. Udah ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan ini ya, catatan pada perkalian pecahan biasa. Yang pertama, jika pada soal ada yang berbentuk bilangan bulat atau pecahan campuran, maka harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa, karena kita mau mengerjakannya dengan cara perkalian biasa ya. Bilangan bulat ataupun pecahan campuran ataupun yang lainnya bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Contohnya,
Misalnya ada angka 4, bilangan bulat 4, maka kita ubah menjadi, ya bisa menjadi 4/1. 4 dibagi 1 berapa sayang? 4, betul. Sama ya berarti ya ini ya. Oke, misalnya ada sebuah pecahan campuran 2 3/5. Kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Caranya 2 kali 5 ditambah 3. Nanti hasilnya taruh di atas dan bawahnya tetap 5. Nah, begini. 2 kali 5 ditambah 3. Bawahnya tetap angka 5. Nah, 2 kali 5 10 ditambah 3 ya 13. Bawahnya 5. Jadi sama dengan 13/5. Ini contoh saja. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah hasil akhir perkalian pecahan biasa harus dalam bentuk paling sederhana. Jadi setelah nanti pembilang kali pembilang hasilnya berapa, penyebut kali penyebut hasilnya berapa, kalau memang perlu disederhanakan harus disederhanakan. Caranya gimana? Ya, caranya dibagi ya. Sudah sering kemarin. Kemudian yang terakhir, jika pada hasil nanti ditemui pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Memang biasanya begitu ya nak ya. Hasil akhir harus dalam bentuk pecahan sederhana. Kalau atas lebih besar harus diubah ke pecahan campuran. Baik, kita sekarang ke contoh soal. Ada 3 contoh soal yang mau Bu Marah berikan. Yang pertama ini, nah misalnya ada soal 2 kali 3/5. Berarti apa yang harus kita kerjakan lebih dulu? Ya, ada yang tahu? Nah, pasti ada yang tahu ya. Ya, yang bilangan bulat kita ubah menjadi dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. 2. Nah, oke, siapa yang tahu 2-nya berubah jadi pecahan biasa apa? Pecahan biasa berapa? Ya, 2-nya jadi 2/1. Karena 2 dibagi 1 hasilnya 2. Diubah ke yang lain boleh, tapi ini yang paling sederhana ya. Kali seperti yang ini kali 3/5. Nah, oke, caranya masih ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, oke. Yuk. 2 kali 3 hasilnya ya, pinter, 6. Yang bawah, bawah kali bawah 1 kali 5 berapa? Yap, betul, 5. Nah, sekarang apakah sudah berhenti sampai di sini? Pinter, belum. Kenapa? Atasnya lebih besar daripada bawah. Harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya kita pakai parokapit. Ya. 6 dibagi 5. Ya, caranya 6-nya di dalam, 5-nya di luar. 6 dibagi 5 berapa? Berapa hasilnya? Hasilnya taruh di sini ya. Hasilnya yap 1. Terus 1 dikalikan 5. Kita tulis di sini hasilnya. Ya, 5. Terus kita kurangkan. Oke, 6 kurangi 5. Pinter, 1. Nah, oke. Nah, yang 1 di atas ini hasil. Nanti kita tulis di sebelah sini. Yang bawah ini namanya sisa. Sisa kita tulis di atas ya. Nah, begini. Nah, hasilnya 1, sisanya 1. Sama-sama 1, tapi anak-anak harus bisa membedakan posisinya. Mana yang hasil, mana yang sisa. Bawahnya bagaimana? Bawahnya tetap dari sini ya. Jadi hasilnya 1/5 ya. Kalau anak-anak jawabannya ini sudah betul, tetapi belum tepat. Kalau di pilihan ganda nanti nggak ada pilihan ganda yang seperti ini bentuknya. Nah, biasanya seperti ini. Paham ya? Oke. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, soalnya ini pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berapakah hasil perkalian dari 2/9 kali 3/8? Ya. Tidak ada bilangan bulat, tidak ada pecahan campuran, berarti tidak ada yang perlu kita rubah. Langsung saja. Ya. Ada 2 cara sayang. Cara yang pertama ini,
Kita kalikan dulu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, baru kita sederhanakan. Oke, ini yang lebih jelasnya begini. 2/9 kali 3/8 sama dengan atas kali atas, nak. 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? Ya, pinter. 6. Sekarang yang bawah penyebutnya. 9 kali 8. Hafal ya? Perkalian 9 atau perkalian 8. Betul, 72. Nah, sekarang apakah berhenti sampai di sini? Tidak, betul. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena 6/72 bisa kita sederhanakan. Bisa kita bagi atas dan bawah, kita bagi dengan angka yang sama. Angka berapakah yang bisa membagi 6 dan 72? 6 pasti bisa dibagi dengan angka 6, pasti. Sekarang 72, apakah bisa dibagi dengan 6? Bisakah? Sip. Ya, bisa ya. Oke, sekarang yang atas dulu. 6 bagi 6, hasilnya berapa, nak? 1. 72 bagi 6. Ya, 12. Oke, ini hasil dengan cara yang pertama. Kita kalikan dulu atas dengan atas, pembilang dengan pembilang, bawah dengan bawah, penyebut dengan penyebut, baru kita sederhanakan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita sederhanakan dulu, baru kita kalikan. Begini nih caranya. 2/9 kali 3/8 ini dari soal. Nah, sekarang kalau kita menyederhanakan itu kan angka yang di atas tanda bagi dengan angka yang di bawah tanda bagi atau tanda per. Nah, ini boleh yang lurus begini kalau memang bisa, atau boleh yang serong atau miring begini. Misalnya 2 dengan 8 kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. 3 dengan 9 kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Atau misalnya lurus begini juga boleh, asal memang bisa disederhanakan. Atau maksudnya atas dan bawah sama-sama bisa dibagi dengan angka tertentu. Ya, pembaginya harus sama. Sekarang kira-kira manakah yang bisa dibagi, sayang? Mana yang bisa disederhanakan? Mana? Apakah 2 dengan 9 bisa disederhanakan? Tidak bisa. 3 dengan 8 bisa? Tidak bisa. Sekarang kalau 2 dengan 8? Ya, betul. 2 dan 8 bisa dibagi dengan angka 2. Oke, yuk. Ya, kita coret. Yang atas dulu, 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 1. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 4 ya. Nah, kalau sudah dicoret, sayang, berarti ini sudah nggak ada lagi angka 2, tinggal 1. 8-nya juga sudah nggak ada, tinggal 4. Begitu ya. Nah, sekarang 3 dengan 9 apakah bisa? Betul sekali, bisa. Dibagi berapa? Ya, dibagi 3. Oke, ya. 3 dengan 9 kita bagi. 3 bagi berapa, sayang, tadi? Iya, dibagi 3. 3 bagi 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3, 3. Tuh ya. Oke, sekarang yang disurat sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah angka ya, hasil baginya. Yang atas ada angka berapa? 1 dengan 1. Yang bawah 3 dengan 4. Kita kalikan, sayang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, yang atas 1 kali 1 hasilnya ya 1. Maaf, ini kita tulis dulu 1/3. Begitu ya. 1/3 kali 1/4. Ini biar anak-anak lebih mudah memahaminya. Oke. Sekarang 1 kali 1 berapa hasilnya? Ya, betul. 1. 3 kali 4 12. Nah, tadi boleh langsung 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 4 hasilnya 12. Boleh kalau memang langsung bisa. Tapi untuk kehati-hatian boleh ditulis begini dulu. Sekarang coba bandingkan hasilnya sama tidak? Sama kan? Oke. Yang belum paham diulang lagi. Ini contoh soal yang ketiga.
ya. Pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Ingat, karena kita sedang belajar perkalian pecahan biasa, maka yang belum pecahan biasa kita harus jadikan pecahan biasa ya. 31/5, masih ingat ya, 3 kali 5 ditambah 1. 3 kali 5 15 ditambah 1 ya 16. Oke, 16 bawahnya tetap 5 ya sayang ya. Nah, hasilnya 16/5. Kalau sudah, langsung kita operasikan. Kita soalnya kita tulis dulu. Ya, ini cara yang pertama 31/5 kali 3/8. Oke. Kenapa ada cara 1 seperti yang tadi? Nah, kita ada yang cara 1 kita kalikan dulu baru kita sederhanakan atau kita jadikan pecahan campuran ya. Atau kita sederhanakan dulu baru kita kalikan. Oke, ini cara yang 1 dulu. Ini jadi berapa tadi? 16/5 ya. Jadi depannya 16/5 kali 3/8. Oke, kita kalikan 16 kali 3 dan 5 kali 8. 16 kali 3 ya 48. 5 kali 8 betul 40. Nah, apa yang harus kita lakukan sampai di sini? Boleh ini kan sudah dikalikan. Setelah ini boleh disederhanakan atau apa? Siapa yang tahu? Ya, lihat, cermati, atasnya lebih besar daripada bawah. Jadi harus dijadikan pecahan campuran ya. 48 dibagi 40 ya. Hasilnya oke, 48 dibagi 40 hasilnya 1, sisanya 8 ya. 1 sisanya 8, bawahnya tetap 40. Sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena 8/40-nya bisa kita sederhanakan. Satunya tetap 1 ya. Oke, kita bagi dengan 8 atas dan bawahnya. Ya, berapa hasilnya 8 dibagi 8? Itu 1. Yang 1 bilangan bulat tetap ditulis ya. 1, kemudian bawahnya 40 dibagi 8 itu 5. Gitu ya. Oke, sekarang cara yang kedua. Soalnya kita tulis dulu. Oke, kita ubah 31/5 jadi 16/5. Kemudian kali 3/8. Oke. Tadi kalau ini dikalikan dulu, kalau di sini kita sederhanakan dulu. Ya, cara yang kedua kita sederhanakan. Ayo cari mana yang bisa disederhanakan. Ya, 16 dengan 5 nggak bisa. 3 dengan 8 nggak bisa dibagi. 3 dengan 5 tidak bisa. Kalau 16 dengan 8 iya bisa. Sama-sama kita bagi 8. Atas kita bagi 8, bawah juga kita bagi 8. Yuk. Atas dulu, 16 bagi 8. Betul, 2. 8 bagi 8. Yap, 1. Nah, kalau sudah kembali kita kalikan. Ya. 2 dengan 3. 2 kali 3 dan 5 kali 1. 2 kali 3 hasilnya 6, 5 kali 1 hasilnya 5. Sudah berhenti sampai di sini? Tidak, kenapa? Karena atasnya lebih besar daripada bawah. Yuk. Ya, kita perhatikan ya untuk mendapatkan pecahan campurannya. Ya, 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. Oke, 1 kali 5 hasilnya 5. Kita kurangkan berapa? Tuh, 1. 1 yang ini namanya hasil, 1 yang bawah namanya sisa. Hasil kita taruh 1 yang besar di sini, sisanya di atas, bawahnya tetap 5. Sip, gitu ya. Sama nggak hasilnya? Sama kan? Oke. 3 contoh soal, insya Allah sudah cukup. Kalau masih belum jelas, diulang lagi videonya, dibaca buku paket, materi di buku paketnya, kemudian contoh soalnya dipahami, dan nanti anak-anak kalau sudah kerjakan latihan soal ya di buku tulis latihan 4 halaman 14 nomor 1 yang A sampai dengan F ya. Silakan nanti dikirim via Google Classroom. Kalau ada yang kesulitan Google Classroom boleh di WA. Baik, terima kasih. Bu Marahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.